Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bintaro 1 dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Dewan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan SDN Bintaro 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga akhir hayat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana tugas ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kami, yaitu Bu Arba, saya Bu Yesi dan juga Bu Krisna. Salah satu tugas dari program guru penggerak yaitu diseminasi positif. Namun baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah, yang keempat adalah pemaparan materi, dan selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu guru sekalian, baiklah pada acara kali ini marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Mari kita buka acara ini, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita oleh Allah dipermudah dan mencapai tujuan yang hilang, khususnya seluruh guru penggerak dan umumnya semua tenaga pendidik dan pendidikan bisa paham dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Bintaro 1 kepada Ibu Lusti Panesti SPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendidik dan tenaga kependidikan SDN Bintaro 1 yang saya hormati, dan kepada para CGP, teman-teman CGP yang berbahagia saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif, paparan atau materi dari teman-teman CGP. Dan pada saat ini kita juga tidak lupa mengucapkan salam serta sholawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya berharap pada hari kiamat nanti, yaumul qiyamah, kita sebagai umatnya mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu, kita berkumpul di sini. Teman-teman CGP akan memaparkan budaya positif. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita, pada anak didik kita, dan lebih umumnya kepada lembaga kita. Mudah-mudahan apa-apa yang dipaparkan nanti bisa
pembelajaran kita semuanya dalam keseharian kita. Itu yaitu adalah pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Arga Abdul kepada beliau. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita berbagi peran. Di sini ada 7 materi dan setiap CGT kita mengupayakan 2 sampai 3 materi. Ya, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu posisinya sebagai siapa? Oke. Saya tanya salah satu atau beberapa orang. Tujuannya guru itu apa di sini? Mungkin ada yang bisa menjawab 1 orang atau 2 orang. Oke. Tujuannya jenengan menjadi guru itu apa? Apakah mendapatkan gaji? Untuk mengisi kekosongan yang di belakang. Yang kedua, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang perlu kita ajarkan kepada pendidik peserta didik kita supaya ke depan berhaluan kalimah sesuai zamannya masing-masing dan tidak lupa juga di bawah bimbingan Al-Quran. Terima kasih Pak David. Itu tujuannya beliau menjadi seorang guru. Yeah. Ada yang lain yang mau menyampaikan, silakan Bu Fitriatun, saya tampung dulu. Tujuan kita semua di sini adalah mencerdaskan anak bangsa, karena kita sudah cukup lama dijajah. Jadi dijajahnya itu kalau zaman sekarang kan bukan dijajah kayak zaman dulu ya, sekarang dijajah dengan IT. Jadi meluruskan itu semua tugas kita sebagai guru. Mencerdaskan anak bangsa. Sedangkan Pak David tadi tujuannya adalah menjadikan anak beriman dan bertakwa. Gitu ya Pak ya? Atau monggo solusi tujuannya. Tujuan saya sebagai pendidik adalah ingin mendidik dan mengajar kepada anak-anak didik kita. Mengajar adalah mentransfer ilmu kognitif kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita yang tadinya tidak tahu menjadi paham atau lebih belajarnya itu maksudnya dan tidak paham jadi paham. Sedangkan mendidik di sini kita ingin menekankan pada segi sikap perilaku. Jadi sebagai pendidik kita ingin menjadikan anak-anak kita tidak hanya pintar dalam segi kognitif tetapi bisa dari segi sikap afektif yang mungkin ya. Jadi itu kedua-duanya. Jadi pintar juga sikapnya baik. Mendidik dan mengajar itu menurut saya. Terima kasih Bu Lucy. Menurut beliau tugasnya kita sebagai seorang guru adalah mendidik, di mana di sini karakter anak itu yang kita lebih ke hal yang positif. Tujuan saya sebagai pendidik adalah ingin mendidik dan mengajar kepada anak-anak didik kita. Mengajar adalah mentransfer ilmu kognitif kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita yang tadinya tidak tahu menjadi paham atau lebih belajarnya itu maksudnya dan tidak paham jadi paham. Sedangkan mendidik di sini kita ingin menekankan pada segi sikap perilaku. Jadi sebagai pendidik kita ingin menjadikan anak-anak kita tidak hanya pintar dalam segi kognitif tetapi bisa dari segi sikap afektif yang mungkin ya. Jadi itu kedua-duanya. Jadi pintar juga sikap. Menurut KAD siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat-kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat anak-anak. Nah, maksudnya menurut KAD kita seringkali guru itu apapun kita sebagai orang tua memaksa kehendak kita, betul apa betul? Ya, kita pun di rumah, ayo ini ngaji, ayo ini sholat, ayo kamu belajar. Yang harus diikuti oleh anak adalah perintah saja dari kita, tanpa kita ini loh
melakukan ini loh karena ini. Tanpa anak diberi seperti itu, sama seperti sama seperti kita di sini. Patuh ya aturan itu. Tanpa tahu apa dan mengapa anak itu harus melakukan peraturan seperti itu. Artinya kita itu bukan menuntun, tapi memaksa kepada anak. Iya. Nah, di sini penuntun itu maksudnya KHD adalah kita di sini kan mereka, ya, anak-anak diajak untuk mereka dalam belajar. Apa keinginannya mereka? Belajar seperti apa? Tapi kita arahkan. Kita sebagai control manager di sini. Itu Bapak Ibu. Maunya anak belajar dengan cara seperti ini, kita turuti. Cara seperti B, kita turuti. Tetap dalam lingkup budaya positif seperti itu, Ibu, Bapak Ibu, ya. Bukan memaksa kehendak kita. Misal kita mengajarkan matematika APK, adakah caranya pakai dengan menggunakan pola faktor ataupun dengan menggunakan tabel? Nah, anak-anak diberi keluasan memilih yang pola faktor atau memilih yang tabel. Nah, seperti itu terserah mereka, seenaknya mereka. Itu loh katanya KHD tadi. Pendidikan itu adalah menuntun, mengajak mereka. Kita sebagai fasilitator, bukan memaksa kehendak kita. Next, Bu Krisna. Nah, pastinya di sini anak yang kita tuntun itu akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan sukses kalau diimbangi dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang tadi ada 6 komponen. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, seperti itu. Harapannya kita sebagai seorang guru adalah menuntun mereka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini materi pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, dalam paradigma belajar, di sini pasti kita membangun budaya positif. Budaya positif itu adalah sekolah, terutama di lingkungan sekolah, yaitu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini tentunya adalah kita sebagai seorang guru sebagai kontrol manajer kepada anak-anak. Nah, di sini ada sebuah permainan. Bisa minta tolong rekan saya untuk membagikan storytellernya. Ada di bawahnya. Oh, pakai deh, bawahnya. Pakai sebelahnya Pak Bapak dong. Jangan pakai apa? Bapak sendiri, Bapak sendiri ya? Oh ya, nah di sini siapkan untuk Bapak Ibu. Hubungi pada Fix. Siap? Putri sudah. Ya, nah di sini karena di sini berdua, jadi hanya ada satu orang ya yang menulis dan satunya si A sebagai penulis dan si B sebagai pengganggu. Nah, si A ini pengunjung ya, upayanya akan berhasil seperti apa? Saya kasih uang 1 miliar. Nah, si A ini menulis sebutkan benda yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga dan itu akan dipertahankan. Boleh dipertahankan, boleh dilepas. Boleh dipertahankan, boleh dilepas. Sesuatu yang paling berharga
Iya. Ya, satu aja. Sawah misal, sawah saya dari 50 juta, ditambah 1 miliar, maksud saya. Silakan. Sawah dulu, misal apa? Silakan kalau ibu sudah? Ya, tulis. Nah, yang nulis. Kalau sudah, silakan dijawab dengan tangan kanan. Ya, tepatnya kalau tidak ada zaman, gimana? Oke, sudah. Genggam dengan erat, jangan sampai terlepas. Apa terserah si A mau melepas dengan ini dari si B. Dan si B. Dan si B, silakan berakhirnya. Silakan berakhirnya. Nggak bisa, Mas Dian pun akan diberikan sendiri. Tidak berhasil. Oh, tidak berhasil. Tidak berhasil. Belum berhasil. Sudah berhasil. Pak Nenek sama Pak Mer. Ini santai, masih video apa? Ya, hanya kan satu orang aja ya, punya mas ya. Ya, yang lainnya. Ya, silakan yang bertanya tadi. Silakan dibaca apa yang saya katakan. Apa nih leket nih di lab ini? Ayo, Pak. Yang bertanya tadi apa Pak? Katakan. Yang sepuh, saya sendiri. Saya baca ya. Ternyata ibu. Mengapa kau ibu, Pak? Karena ibu kaki tangan Tuhan. Ibu kaki tangan Tuhan. Tidak ada mantan ibu katanya. Mengapa tidak punya istri, Pak? Istri ada suratnya? Kalau ibu nggak ada suratnya ya Pak? Ya, dan ibu harus dipertahankan sampai akhir. Sampai silakan Pak. Saya baca untuk Pak Wasna. Yang kalau saya perlu dipertahankan itu adalah akhlak yang baik dan anak yang soleh, anak dan akhlak baik. Ya, mantap. Kalau Pak David apa Pak David? Kita dulu. Saya buka. Kenapa Pak? Saya tulis paling batin ini, Bu. Apa yang paling berharga? Angin, Bu. Makanya apa lagi Pak? Makanya apa lagi? Kalau perlu dipertahankan. Gara-gara berarti tidak ada kehidupan. Ya, betul. Ya, tadi pertanyaan yang barusan kita lakukan itu kepalan tangan antara A dan B. Kenapa perlu dipertahankan dan kenapa perlu dilepas? Ya, siapa yang mengontrol? Diri kita kan ya. Kita pertahankan dan itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Misal anak kita, suami kita, harta kita. Kalau kita pertahankan, kalau dibuka dengan ini misalkan saya beli satu, saya mau. Kalau saya belinya 20 juta, biasa seperti itu. Akan ada alasannya. Nah di sini sebagai guru kita
kita di sini bertindak sebagai seorang control manager. Ya, kita lah yang mengontrol anak-anak kita, kita yang membuka dan mempertahankan, yang membuka ataupun mempertahankan anak-anak seperti itu. Next, Bu Krisna. Nah, lanjut. Nah, di sini ya, tadi paradigma belajar itu, di sini ilusi guru mengontrol murid, ya, karena bertindak sebagai manajer tadi. Kemudian semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat, dan juga kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next, Bu. Nah, yang kedua, budaya positif tadi, ya, tidak, tadi kan kita belajar bahwa di dalam sekolah itu akan terlaksana kalau murid itu memiliki karakter yang baik kalau ada budaya positif, lingkungan yang positif, misal gurunya itu disiplin, anak-anak bertindak sesuai dengan etika yang benar, no bullying, dan ini juga ada disiplin positif. Nah, ternyata disiplin menurut kita ini sebenarnya seperti apa sih? Kira-kira disiplin itu kalau dulu ya, kalau saya mengartikan disiplin itu sesuatu yang menakutkan, betul apa betul Bapak Ibu? Sesuatu yang dipaksa, sehingga kita wajib harus dilakukan, gitu ya? Iya kan? Kalau tidak ada aturan berarti tidak disiplin. Siapa di sini Bapak Ibu yang masih telat, yang sering telat, berarti tidak disiplin ya? Betul? Nah, berarti disiplin itu kalau menurut kita dulu sifatnya dipaksa oleh sebuah aturan, dan itu membuat tidak nyaman. Berarti kan kalau kita dipaksa, tidak ikut dalam diri kita sendiri. Ya, next Bu. Nah, ternyata disiplin di sini adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu dulu. Next. Nah, di sini disiplin adalah kemampuan mengetak diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Berarti disiplin positif itu muncul dari diri sendiri, bukan dari orang lain ataupun dari pernyataan wajib disiplin ataupun dari aturan manapun. Nah, itu kita yang belajar untuk menjadikan anak menciptakan suatu budaya positif itu termasuk di sini adalah menjadikan anak berdisiplin positif. Artinya di sini mereka timbul dari dalam diri sendiri, bukan dari kita. Kita hanya bertindak sebagai pengontrol saja, mengarahkan saja. Kalau sudah disiplin dari dalam diri sendiri, mereka pasti melakukannya itu dengan cara enjoy, tidak terpaksa, tidak disuruh-suruh. Nah, seperti itu. Bagaimana menghadapi anak yang aktif? Anak yang aktif. Disiplin itu. Anak yang maksudnya? Yang aktif itu jelas, aktif ngomong sendiri, ada lukmannya gitu. Ada ruang, mau kecil. Ya, untuk seperti itu kita akan bahas pada materi next ya Pak. Itu di ketiga resolusi akan dipaparkan oleh teman sejawat saya. Nah, dari sini kita sudah membahas dua materi. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih kepada Bu Kadra sebagai materi pertama, yaitu paradigma perubahan belajar dan juga makna kata disiplin. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Arba bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya yaitu materi tentang kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh rekan sejawat saya, yaitu Bu Krisna. Silakan kepada Bu Krisna, saya persilakan. Terima kasih Bu Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah belajar dua materi, yaitu yang pertama paradigma belajar dan yang kedua disiplin positif. Dan untuk materi ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini mungkin gambarnya tidak jelas ya. Ini di sebelahnya itu ada gambar 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama survival atau kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih atau keinginan untuk diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan atau kekuasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima adalah kesenangan. Dan ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, Bapak Ibu, di slide selanjutnya kita bersama-sama untuk menganalisis kasus. Nah, di sini kasusnya tentang Ibu Lia, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lia, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Sebentar, Bapak bisa ke slide sebelumnya. Saya jelaskan lagi. Untuk yang survival atau kebutuhan bertahan hidup itu lebih berkaitan dengan fisik.
misalkan kayak minum, kebutuhan makan. Nah, sedangkan keempat kebutuhan dasar lainnya itu ke psikis, pengen dihargai atau hubungan antara teman, guru, gitu. Boleh next ke kasus tadi. Monggo dianalisis. Mungkin ini masuk kebutuhan dasar apa ya? Mungkin kebutuhan bertahan hidup. Ini Pak Anda bisa ke depan. Ya kelihatan Pak Anda, biar wajahnya yang hari ini. Pak Anda termasuk kebutuhan dasar apa Pak Anda? Menurut saya termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kenapa Pak Anda? Karena dari kalimat kasus yang ada di kasus ini, anak itu mengapa memaksa meminta bekal teman yang lain? Karena mungkin pertama, orang tua tidak bisa memberikan bekal. Kedua, mungkin karakter anak itu sendiri belum terbentuk, sehingga dalam lintas memaksa milik temannya diminta. Dan begitu. Jalan keluarnya tentunya guru mendekati anak tersebut dan menyambung ke orang tuanya, sehingga nanti titik temunya akan ketemu permasalahannya. Saya itu. Terima kasih Pak Anda, jawabannya super sekali. Tepuk tangan untuk Pak Anda. Pak Anda tadi ke kebutuhan bertahan hidup karena tidak Pak Anda tadi tidak membawa bekal sehingga meminta bekal temannya. Nah di sini, nah di slide selanjutnya ya. Nah ini ya tadi, nah ini ada penjabarannya ya. Nah, di sini tadi kan diminta apa yang harus dilakukan Bu Ria nih. Nah di sini dijabarkan. Nah Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan seperti itu. Nah, Anda mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, tadi Pak Anda di poin 1, yaitu survival. Yaitu Agus melakukan itu karena Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Terus yang kedua, mungkin Agus melakukan itu karena Agus butuh perhatian nih. Jadi dengan melakukan itu teman Agus jadi perhatian ke Agus. Jadi mungkin kebutuhan dasar Agus itu berarti butuh kasih sayang untuk diterima. Dan yang ketiga mungkin dengan dia maksa temennya, terus dia tuh wah aku merasa hebat nih. Jadi dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Oh berarti kebutuhan dasarnya ini masuk ke kuasaan. Dan yang keempat mungkin Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Mungkin orang tuanya mau nonton itu aja lihat punya temannya kok enak ya. Jadi dia ngambil punya temannya. Oh berarti dia kebutuhan dasarnya kebebasan. Dan yang terakhir 5, mungkin Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temennya yang kesal. Jadi dia waktu minta temennya tuh mungkin senang dengan wajahnya temennya yang peremut mungkin ya, yang kesel. Jadi dia senang. Jadi kebutuhan dasarnya senang. Dan ini ada kebutuhan dasar yang dari kasus tadi. Mungkin Bapak Ibu setuju yang mana? Mungkin Pak ada yang satu. Mungkin ada dari analisis kasus tadi masuk mana? Mungkin ada lain slide 1 dari sudut pandangnya. Semuanya masuk gitu. Bu Lucy masuk ya? Oh masuk, oke betul. Betul. Nah, semuanya masuk ya, kebutuhan dasarnya semuanya masuk. Karena memang betul sekali kata Bu Lucy bahwa 5 kebutuhan dasar itu tidak dapat dipisahkan dari dalam diri kita. Oke. Nah ini ada kasus lagi di bagian saya memang banyak kasus nih. Nah ini tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah kita menganalisis sebuah kasus. Nah saya bacakan ya karena tidak begitu terang. Iva, ada Iva di sini ya. Namanya ada di sini. Iva. Saya bacakan aja ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, jadi Iva ini tidak menguasai pelajaran matematika, akhirnya dihukum sama Pak Seno untuk ke depan. Nah, karena mungkin Iva grogi ya, jadi tergagap sama malu. Nah, malahan karena sikap Iva itu dari temannya ditertawakan karena sikap Iva, sehingga dan selain maju juga Iva disuruh ini menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah di sini ada 2 pertanyaan nih dari kasus di atas. Apakah
Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa ya? Siapa Pak Rahel? Pak Rahel itu malah panggil di depan Pak Rahel. Biar Kalau menurut saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno ya. Karena di sana menyebabkan anak merasa malu. Itu yang sangat tidak saya terima kasih. Makanya saya tidak setuju karena di situ akibatnya adalah anak bisa malu. Ini sehingga anak itu yang tadinya itu sudah mulai mencoba apa yang dia anggap benar, ya akhirnya drop lagi. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau menurut saya itu adalah berupa hukuman. Apa konsekuensi? Kita harus bisa membedakan dua hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahel. Bukan dong Pak Rahel. Ya Pak. Ya, menurut Pak Rahel ini adalah sebuah hukuman. Karena memang hukuman itu menurut Pak Rahel ada berdampak yang tidak baik untuk kedepannya. Entah itu saya akan menjelaskan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu bersifat sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi itu sifatnya pengaruhnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, terus selanjutnya itu korban. Kalau di hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian murid di hukuman, murid akan merasa tersakiti ya, karena berhubungan dengan fisik. Ada dua tadi kata Rahel, fisik dan verbal. Sedangkan konsekuensi itu murid akan dibuat tidak nyaman aja, bukan tersakiti tapi tidak nyaman. Mungkin melanggar kesepakatan, jadi dia merasa tidak nyaman. Terus murid di hukuman perilakunya menjadi pasif, terus dan antara pasif sampai agresifnya meningkat. Dan sedangkan konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau muridnya tidak takut ya hukumannya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, terus yang konsekuensi yaitu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Terus selanjutnya kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dengan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Selanjutnya hukuman, peraturannya adalah kalau di hukuman peraturannya adalah kamu harus. Nah, jadi hanya satu arah. Tidak ada kesepakatan kalau di hukuman. Tapi kalau di konsekuensi ditanyakan nih kesepakatannya. Apa peraturannya? Mengapa kamu melakukannya? Dan terus diakhiri dengan terima kasih. Tapi kalau di hukuman tidak ada, hanya satu aja itu. Jadi tidak mendengarkan pihak muridnya. Iya. Terus akhirnya dampaknya itu murid di hukuman. Jadi murid atau anak membenci peraturan. Jadi ada istilah peraturan itu untuk dilanggar. Ada ya peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ada itu. Nah, sedangkan di konsekuensi itu murid atau anak menghormati peraturan. Nah, itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya yaitu kita ke materi 4 yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada dua. Jadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi ada yang motivasi dari luar dan ada yang motivasi dari dalam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi? Jadi ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan itu yang digunakan itu motivasi eksternal atau internal, Bu? Eksternal ya, jangan apa dia mantap. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ini misalkan apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya. Jadi ini masih motivasi eksternal ya. Jadi membutuhkan imbalan. Kalau nggak ada imbalan dia nggak mau melakukan nih. Dapat hadiah ya kira-kira. Dapat reward ya. Jadi kalau nggak ada reward nggak akan melakukan ya. Betul. Jadi itu masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada dorongan dalam diri ya. Jadi motivasi internal atau intrinsic. Nah, selanjutnya ada. Nah, ini Bapak Ibu saya ajak berlatih ini. Ini ada kasus nih, mana yang masuk hukuman atau konsekuensi. Tadi ingat ya bukunya, kalau hukuman itu sifatnya
dan sifatnya fisik atau verbal. Kalau konsekuensi itu kesepakatan, ya. Oke, coba nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Satu dulu aja yang buat saya sampel ya sini, mungkin rusak itu ya Pak. Konsekuensi. Oke, saya tulis. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Pak Kadar, gantian nih Pak Kadar. Apa? Gantian. Pokoknya jawab dulu sih. Apa membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Yang ketiga saya mau jawab nih. Windra nih yang Windra. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Sekarang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Bu Fitri Akun, hukuman. 6. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bu Sri. Konsekuensi. Jadi hukuman. Dihukum itu. Alain. Enggak sepatu. Hukum ya. Lari mengelilingi lapangan. Lanjut ya. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ya. Oke, ini yang nomor 1 konsekuensi, nomor 2 konsekuensi, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 hukuman, 6 hukuman, dan 7 hukuman. Lanjut. Ya coba saya ada tahu. Ya. Kenapa Bu? Kalau menurut saya satu itu hukuman yang mengarah ke apa? Ke fisik anak. Yang mengarah ke apa ya? Hukuman fisik itu hukuman menurut saya. Ya. Tapi kalau konsekuensi itu mengarah pada apa ya? Perubahan sikap gitu menurut saya. Jadi sikapnya yang tidak ada hukuman fisik gitu menurut saya. Terus sekali Lucy, nomor 1 itu memang hukuman dalam mengarah fisik. Iya. Nomor 2, betul karena apa? Berupa apa? Konsekuensi itu. Nomor 3 hukuman betul karena fisik ya. Nomor 4 konsekuensi itu. Nomor 5 hukuman betul. Nomor 6 hukuman dan nomor 7 hukuman. Jadi paham ya itu bedanya hukuman dan konsekuensi? Jadi kita lebih berlatih. Dan lanjut belajar. Nah kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu restitusi posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Dan nanti kita menelaah diri nih, kita kira-kira ada di posisi mana, di penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini nanti kita ada video, mari kita simak masing-masing bersama. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu. Saya Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat, yang juga dijawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid yang akan memberontak, bahkan membuat dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang kedua kepala sekolah, nak. Ayo, kamu. Duh, gimana ini? Ini berarti biasa ya? Maaf, Bu. Iya, istri Naren. Kamu suka ya kalau ibu kedua kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan lagi kalau dia terus. Bisa jatuhkan kalau ibu terjebak kepala sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang bodoh, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang teman bangun tadi. Jadi biar saya kencang tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seperti ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana sekolah. Biar saya lagi. Ada saja. Dalam posisi teman, murid berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tak santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, murid ingat, karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, murid aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah itu, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memantau murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang lebih perlu dilakukan, Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Marian. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang kedua kepala sekolah, nak. Ayo, kamu. Duh, gimana ini? Ini biasa ya? Maaf, Bu. Iya, istri Naren. Kamu suka ya kalau ibu kedua kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi, anak ya. Ibu tidak akan lagi kalau dia terus. Bisa jatuhkan kalau ibu kedua kepala sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung melindut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang bersalah, memandang dulu dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang akan paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang teman bangun tadi. Jadi, biar saya kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seperti ibu. Beri ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana sekolah. Biar selesai. Ada rasa aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, murid ingat, karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, belum aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nara sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kami, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi medium. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang pihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi medium. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang pihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira tadi setelah melihat video posisi kontrol, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana ya? Coba saya mau tanya nih, Pak Wasman. Pak Wasman dari tadi diem ngantuk apa gimana ya Pak? Coba Pak Wasman mau tanya, kira-kira Pak Wasman tadi dari penghukum, terus memantau, terus merasa bersalah, apa lagi itu tadi? Manajer atau teman ya? Menurut saya sih yang paling benar dan tepat sesuai dengan manajer. Tergantung apa? Tergantung kebutuhan manusia, tidak dapat mengendalikan kadang-kadang. Jadi kita pun harus Terima kasih Pak Wasman merasa dirinya ada di posisi manajer. Sekarang tepuk tangan dong, posisi yang ideal. Bu Kriatun kira-kira menempatkan di posisi mana setelah melihat video tadi? Sepertinya saya itu mengontrol gitu. Berdiri di depan. Di depan. Kalau menurut saya, posisi saya itu sebagai pengontrol gitu. Posisi kontrol yang baik bagaimana? Apa penghukum? Apa pembuat merasa bersalah? Teman, pemantau, manajer? Sebagai teman. Wah, sebagai teman. Ya. Jadi kita cari permasalahannya apa, kita gali, terus kita cari solusi bersama. Diingatkan. Terima kasih. Kalau saya, Bapak Ibu, saya memposisikan posisi kontrol dari video itu kemarin ya, sebelum mempelajari materi ini, saya itu lebih banyak di pembuat merasa bersalah. Saya menyadari itu. Ada dari sering karena mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, saya punya murid yang aktif sekali. Dan saya selalu bilang, aduh kamu gak kasihan sama Bu Krisna ya, hari ini udah berapa kali temenmu dinangiskan. Nanti ini lo gak kasihan tak? Nanti tak bilangkan mamamu lo ya. Nah itu ternyata saya dari lihat video, oh iya saya ternyata ada di pembuat merasa bersalah. Dan ternyata dampak pembuat merasa bersalah itu tidak baik untuk anak. Ya betul anaknya jadi apa ya, anaknya merasa bersalah gitu, tapi ya besok diulang lagi. Dan ternyata dari video posisi kontrol ini yang ideal ternyata posisi manajer. Nah, ini kita berlanjut lagi nih. Nah, sebentar saya hapus dulu ya. Tapi kalau ujian ini yang berteman itu menurut saya loh. Iya, sesuai di lapangan ya Pak. Nah, untuk di sini ada pertanyaan nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi kontrol mana ya ini? Bersalah, merasa bersalah. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk posisi mana? Posisi kontrol mana ya? Kamu tidak benar melakukannya. Coba buat lagi. Tadi buat lagi slide-nya. Nah, di penghukum, pembuat merasa bersalah. Di kamu tidak pernah benar. Mana? Penghukum. Lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira sebagai ada linknya. Apa penghukum sebagai pembuat merasa bersalah? Apa posisi teman? Apa posisi pemantau? Apa posisi manajer? Pemantau. Oke. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini, diajak nih siswanya, diajak manajer. Yang nomor 6 tadi kata Bu Lucy, pemantau pembuat merasa bersalah. Kita jawab sama-sama. Ini jawabannya posisi
kontrol dulu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi ini posisi kontrol dulunya membuat orang merasa bersalah. Yaitu yang satu. Nomor dua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini jawabannya membuat merasa bersalah. Nah, karena ini hanya satu arah ya, ini namanya penghukumnya. Yang nomor tiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Jadi posisi kita sebagai teman, betul. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Betul, mantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, diajak untuk mencari solusi manajer. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini ternyata penting. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk. Terima kasih kepada Bu Krisna yang sudah memaparkan materi tersebut. Mudah-mudahan materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya yaitu adalah materi saya, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelum kita keyakinan kelas, tadi Bapak Ibu sudah belajar tentang disiplin positif juga. Bahwasanya kita bisa mengawali, kita bisa meminimalisir hukuman kepada siswa, karena pada dasarnya jujur saja saya sebelum belajar ini saya merasa berada di posisi kontrol sebagai penghukum dan juga sebagai merasa bersalah yang diawali dari disiplin, karena menurut saya disiplin itu adalah peraturan awalnya seperti itu. Namun kita akan belajar di sini kenapa sekarang itu kita tidak boleh menggunakan kata peraturan, kenapa kita harus menggunakan kata keyakinan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian tadi itu supaya tidak terjadi, supaya kita bisa berusaha pada murid. Kita awali dari keyakinan kelas ini supaya nanti tercipta budaya positif. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya budaya positif itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang harus kita tanamkan sehari-hari berupa apa? Kegiatan-kegiatan yang positif, dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini kita awali dari keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, di sini menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu adalah faktor intrinsik, bukan faktor eksternal lagi, ya, tapi dari diri sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau peraturan misalkan dilarang parkir sembarangan, misalkan dilarang parkir di depan pintu, ya kita hanya melakukan itu karena kita takut saja. Namun kalau ditegur baru kita pindah, tapi besok kita lakukan lagi parkir di situ. Artinya tidak ada motivasi intrinsik. Misalkan kita menggunakan helm itu seketika berkendara, menurut Bapak Ibu itu untuk apa? Keselamatan. Betul, untuk keselamatan. Tapi kalau saya dulu karena takut ditilang, ya, jadi memakai helm itu karena takut ditilang. Padahal kita memakai helm itu sebenarnya untuk keselamatan. Mau pergi jauh, tidak yang rumahnya dekat maupun jauh, kalau mau berkendara ya kita harus memakai helm. Karena harus sadar, kita harus yakin bahwasanya memakai helm itu adalah suatu untuk menjaga keselamatan. Nah, itulah yang harus kita terapkan itu di lingkungan luar. Kalau di lingkungan kelas, kita pun juga harus menerapkan keyakinan kelas itu dengan bermusyawarah dengan siswa kita. Kita ajak bicara siswa kita seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu diawali, di sini ada kata peraturan. Nah, ini tidak nampak. Di sini ada awalnya memang dari lingkaran yang umum itu adalah peraturan kelas. Dulu memang saya membuat kelas itu adalah peraturan kelas. Jadi siswa itu harus nurut dengan saya yang buat peraturannya. Ya, dilarang masuk kelas kalau sudah lebih jam 7, dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah mereka harus nurut kepada saya, nurut gitu. Bapak Ibu seperti itu juga? Iya. Nah, akhirnya dari situ anak-anak nurut. Baju yang awalnya keluar, ayo kalau ada biasi bajunya jangan dikeluarkan. Iya betul, tidak ada saya, bajunya rapi semua. Tapi ketika nyampe di sini, bajunya sudah dikeluarkan. Artinya apa? Anak-anak nurut dengan peraturan itu atas
Ya hanya mentaati peraturan saja. Ketika ditegur ya mereka nurut, ketika tidak ada saya mereka tidak melaksanakan peraturan itu. Artinya tidak ada apa kesadaran diri sendiri pada siswa itu. Namun kalau kita sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan di dalam kelas, itu beda lagi. Mereka melaksanakannya sudah sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan hati nurani mereka. Oh, saya harus memasukkan baju saya ketika berada di ketika memakai seragam, karena itu adalah unsur kerapian, rapi. Karena memang sekolah saya itu harus menghargai diri saya sendiri, harus rapi. Seperti itu. Nah, berawal dari peraturan tadi itu akan terbentuk suatu keyakinan dengan cara kita apa? Berbicara, mengajak anak-anak untuk berbentuk apa sih yang mereka inginkan di kelas, di sekolah ini. Nah, dari keyakinan nanti kalau anak-anak sudah bisa meyakini bahwa saya harus datang tepat waktu, saya harus memasukkan baju rapi dalam berpakaian. Nah, itu akan tercipta suatu lingkungan yang positif, setidaknya lingkungan di dalam kelas itu sendiri. Akan tercipta suatu lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif. Nah, budaya positif itu tidak mudah Bapak Ibu. Kami semua CGP di sini juga berusaha lagi berproses ya untuk mewujudkan budaya positif, dan Bapak Ibu yang sudah DP sudah paham dengan materi ini bisa membimbing kami juga, karena untuk membentuk suatu budaya positif kami tidak bisa bekerja sendiri, itu kita harus saling bekerja sama, dimulai dari pembentukan keyakinan kelas masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah kenapa sih nggak peraturan, nggak keyakinan kelas? Nah, karena kalau peraturan itu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinannya apa? Peraturannya itu, tapi kita harus melihat keyakinannya. Kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, artinya keyakinan apa yang ada? Tanggung jawab. Nah, kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan apa? Menghormati orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, ini yang saya sedang berproses di sini. Ya, saya sedang berproses di benar-benar saya sedang berproses di nomor 3. Ini bisa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Di sini ada keyakinan keselamatan, menghormati orang lain. Lalu selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, yaitu keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinannya kita tumbuhkan pada anak-anak menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker. Nah, kita menggunakan masker itu kan aturan ya, tapi kita harus tahu manfaatnya apa, maknanya apa kita menggunakan masker. Oh, untuk kesehatan. Jadi kita tidak perlu menggunakan masker kalau pas ada aparat yang sedang mendisiplinkan, itu kita baru kalau ada pakai masker, baru kalau ada orang kita pakai masker. Tapi kalau kita sudah meyakini, kita sudah tahu maknanya, bahwasanya menggunakan masker pada saat COVID itu untuk menjaga kesehatan, maka kita saat waktu akan menggunakan masker. Lalu jangan berganti di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan dalam keyakinan. Nah, bagaimana penerapannya dalam keyakinan di kelas? Bapak Ibu, kalau peraturan itu biasanya menggunakan kata-kata atau kalimat dilarang. Ya, dilarang jangan membuang sampah, dilarang apa? Dilarang datang terlambat. Nah, tapi kalau keyakinan kelas kita menggunakan kata atau kalimat yang positif. Bagaimana contohnya? Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kita bisa merubahnya menjadi keyakinan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dilarang keket, apa itu? Caruk. Nah, kita bisa mengubahnya menggunakan kalimat apa, Bapak Ibu? Saling menghormati, saling rukun. Nah, itu contoh seperti itu adalah keyakinan kelas, tapi yang membuat itu adalah siswa sendiri, maunya seperti apa keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Jadi menggunakan kalimat positif sehingga
anak tersebut. Contoh kalau anak saya itu disuruh jangan lari-larian, tambah lari. Ya, jangan main air, tambah main air. Kita ubah, ini pun ternyata bisa kita terapkan pada anak-anak kita di rumah. Ya, misalkan jangan lari-larian, kita ubah menjadi Haikal, ayo duduk. Kita bisa menggunakan kata yang lebih baik atau kalimat positif seperti itu. Itu kita terapkan pada kelas kita juga. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini syarat pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif tadi, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas anak didik kita harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau musyawarah tadi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa meninjau lagi, 1 bulan, 2 bulan, 1 semester kita bisa meninjau lagi. Bapak Ibu di sini adakah yang di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas? Silahkan. Kayak bisa dicontohkan keyakinan kelas, karena saya pernah lihat di kelasnya Bu Sapitri. Bersedia aja. Terima kasih. Saya membuat keyakinan kelas itu di awal tahun pembelajaran. Jadi sebelum dimulainya pembelajaran, maka saya mengajak anak-anak atau mengajak siswa untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Misalnya, tadi Bu Yesi mengatakan bahwa keyakinan kelas itu harus dalam bentuk kalimat positif bukan negatif. Saya tanya sama anak-anak. Anak-anak kira-kira untuk keyakinan kelas yang untuk kelas kita kan menginginkan kelas yang bagus ya, kelas yang sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa tersebut. Jadi saya bertanya lagi, kamu akan apakan kelas ini? Kamu ingin kelas ini seperti apa? Ketika saya bertanya seperti itu, anak-anak bilang, saya ingin kelas saya bersih, Bu. Saya ingin kelas saya tuh indah. Mereka sudah mengatakan indah, bersih, nyaman. Bagaimana? Ini cuma satu ya Bu Yesi. Saya bertanya lagi kepada mereka, bagaimana cara membuat kelas itu supaya bersih, supaya indah atau nyaman. Bu, dilarang membuat sampah sembarangan. Saya tulis, walaupun mereka mengatakan dengan kalimat negatif, tetap saya tulis di papan tulis sesuai yang mereka katakan. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, Bu. Terus apa lagi? Tidak membuang sampah di loker. Loker itu laci di meja. Dan banyak sekali pendapat mereka. Ketika di akhir kemudian saya membuat suatu kesimpulan. Yang bagian kebersihan kita kumpulkan bagian kebersihan, bagian yang nanti semacam pingin ada saling menghormati, saya kumpulkan di situ. Nah, ketika yang di kalimat tentang kebersihan, maka diambillah suatu kesimpulan seperti kata Bu Yesi tadi, maka kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu Ibu, salah satu contoh dari kelas kami. Sebaiknya ini kan sudah akhir tahun pembelajaran. Sebaiknya keyakinan kelas itu kita mulai ketika kita akan memulai pembelajaran di awal tahun ajaran baru, di mana kita belum tahu karakter mereka, kemauan mereka, jadi kita tampung semuanya. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sapitri, beri tepuk tangan untuk Bu Sapitri. Terima kasih. Ya, itu adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu diajak curah pendapat. Mereka menginginkan
menginginkan kelas yang seperti apa, lalu kita baru membuat kalimat positifnya dari kalimat yang sudah anak-anak buat. Jadi kita menstabilkan lagi kalimat tersebut menjadi kalimat positif dan akhirnya terbentuklah suatu keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu disetujui oleh warga kelas tersebut dan dilaksanakan pasti tanpa paksaan. Nah, keyakinan kelas ini ada hubungannya Bapak Ibu dengan permasalahan tadi, dengan permasalahan yang ditanyakan misalkan oleh, nah ini ada hubungannya tentang segitiga restitusi. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya tentang restitusi, ya posisi kontrol kita. Nah, tadi di sana ada pertanyaan, bagaimana kalau siswa yang aktif dalam arti dari tadi kata Pak Kandar adalah siswa yang dalam pembelajarannya itu sering kencing, sering cuci tangan. Iya betul, ada juga di kelas saya itu anak yang bisa sampai 5 kali cuci tangan. Nah, itu kita bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi, di mana kalau dalam hukum itu restitusi itu kan adalah ganti rugi ya, tapi kalau di sini bukan, untuk memperbaiki suatu masalah. Ya, jadi di sini adalah proses menciptakan kondisi. Restitusi itu menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bukan menyalahkan. Kalau ada tadi Naren datang, Naren terlambat terus, nah itu menyalahkan siswa. Tapi mari kita ubah, ya kita ubah sudut pandang kita, gitu ya, menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi memperbaiki, kita harus memperbaiki kesalahan mereka, memperbaiki diri sendiri dulu tentunya, baru memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi ini, guru dapat, nah tentunya lanjut, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kalau ada siswa tadi Naren terlambat, betul, kita sebagai manajer. Nah, nanti ada tahapannya di segitiga restitusi. Nah, selanjutnya, ini kita bisa menyelesaikan masalah seperti yang diungkapkan oleh Pak Kandar. Tadi kita bisa yang pertama menstabilkan identitas. Kalau anak sering keluar kelas terus, kok kayaknya nggak kerasan. Nah, itu kita bisa tanya dulu kenapa. Gitu, kita bisa menstabilkan identitas, kita tanya dulu Pak Kandar. Jadi segitiga restitusi ini berlaku kelas 1 sampai kelas 6. Begitu. Jadi bukan sebagai posisi teman ya Pak Kandar, bukan, tapi tetap menjadi posisi manajer. Ya, tetap posisi manajer, karena manajer itu yang paling ideal. Ya, yang paling ideal. Kalau posisi teman itu hanya pada guru itu saja dia nurutnya. Ketika sama Pak Kandar, anak itu nurut, tapi ketika dengan saya, karena dia tidak merasa bestie dengan saya, maka dia tidak nurut dengan saya. Gitu. Tapi kalau posisi manajer, dia sudah ada keyakinan di dirinya bahwa dia harus bahwa dia harus meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan untuk diperbaiki. Nah, di sini kita bisa menanyakan kepada anak tersebut, kenapa kok kamu keluar kelas terus, gitu. Lalu kita bisa validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kok keluar terus pada jam guru, pada jam pelajaran tersebut. Kita bisa memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Ketika keluar kelas, apakah itu melanggar keyakinan kelas? Tentunya setiap kelas punya keyakinan. Mungkin ada keyakinan di kelasnya tidak boleh, maksudnya keyakinan kelas di kelasnya itu harus ada di kelas selama jam pembelajaran, atau izin ketika ke kamar mandi 1 kali saja, 2 kali. Nah, itu kita bisa tanyakan dengan posisi ini, menstabilkan identitas dulu, kita tanya, lalu validasi tindakan yang salah, alasannya apa, lalu kita tanya juga anaknya, keyakinan kelas mana yang kamu langgar atau keyakinan kelas mana yang perlu kamu tingkatkan. Nah, dari situ anak kan bisa menjawab sendiri, anak itu sudah bisa loh Bapak untuk mencari solusi itu sebenarnya. Nah, setelah itu kita tinggal memfasilitasi untuk memotivasi anak tersebut. Jadi jangan dimarahi seperti itu. Ya, ini saya juga sedang belajar, gitu ya. Saya jujur, saya sedang belajar. Pada saat saya
tidak terkendali ya, kadang masih ada saya marahnya. Namun saya juga proses, karena belajar itu nggak bisa satu modul langsung diterapkan langsung bisa, tidak. Itu proses, berproses itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang sudah saya lakukan kepada murid saya. Monggo. Dengan adanya kesepakatan kelas, kan di sini juga banyak di CPP ya. Kalau kira-kira siswa itu melanggar kayak tadi konsekuensinya membuang sampah pada tempatnya. Begitu guru itu kontrol siswanya membuang sampah, apa dibiarkan gitu, apa konsekuensinya gitu. Nggak ada kesepakatan kelas untuk bagaimana gitu. Nah, itu kembali ke kesepakatan kelas. Jadi ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas saya, itu memang harus membuang sampah pada tempatnya. Ketika anak itu melanggar, istilahnya tiba-tiba tidak membuang pada tempatnya di depan, saya melakukan segitiga restitusi itu. Boleh, nanti itu masuk ke keyakinan sekolah, kesepakatan sekolah. Iya, bisa ke kelasnya dulu. Ketika saya membuat keyakinan kelas saya dulu. Jadi boleh, monggo. Jika Bapak Ibu memang alangkah baiknya keyakinan kelas itu juga dikeluarkan di praktik baik, di kondel bisa. Jadi akhirnya teman-teman yang lain tahu, oh inilah keyakinan kelas saya. Seperti saya kemarin membaca keyakinan kelasnya di kelasnya Bu Safitri, akhirnya saya tahu, oh ini keyakinan kelas. Nah, betul Ibu, memang tadi di awal dijelaskan bahwa saya tidak boleh hukuman ya, harus konsekuensi. Ya, kita harus ajari anak itu mengambil dan meletakkan sampah tersebut di tempat sampah. Atau bisa juga kita ajak, itu sudah dulu diterapkan, ajak anak untuk nyapu. Nah, ketika memang yang kadang di kelas saya, di depan kelas saya yang ada sampah kadang di bawah inklusi, apalagi yang sudah buat kesepakatan. Ibu, masukannya luar biasa sekali. Ya, itu bisa dengan konsekuensinya, dengan memotivasi siswa untuk mengambil sampah tersebut dimasukkan ke tempat sampah, atau dengan cara bisa juga Ibu, ayo nak, ketika saya bantu dibersihkan, gitu bisa. Seperti itu, konsekuensinya seperti itu. Jadi tidak perlu dimarahi. Seperti itu. Dan saya rasa semua kelas nanti, dan saya harap semua kelas nanti bisa membuat keyakinan kelas tentang kebersihan. Seperti itu. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menambahkan? Saya tidak tanya. Oh, tanya. Terima kasih. Ini sebenarnya problem sekolah. Ya, kalau saya tiap hari Senin itu melihat ada anak yang tidak memakai atribut lengkap dalam upacara bendera, maka anak tersebut itu berbaris di barisan tersendiri di depan teman-temannya. Ya, tadi sudah ada 5 kontrol guru, posisi kontrol guru ya. Kemudian kalau saya sebagai siswa di situ, saya memposisikan saya sebagai siswa, ketika saya dihukum seperti itu, satu, saya akan merasa malu. Gitu. Kemudian saya tanya ke bagian penjualan untuk atribut, ternyata di sana tidak ada terjual atribut. Apakah anak-anak itu boleh membeli atribut yang tidak ada nama SDN Bintoro 1, sehingga mereka ketika upacara bisa melaksanakan upacara dengan atribut lengkap, gitu. Jadi satu ya, saya merasa kok tiap hari di sana, kemudian ada perasaan malu, akhirnya ya minder, bullying. Mungkin saja di kelas ada yang membuli, mungkin tiap minggunya seperti itu membuli, gitu. Gimana ini solusinya Ibu? Sejak di koperasi itu tidak ada terjual atribut sekolah. Itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Safitri. Pertanyaannya tentang 5 posisi kontrol ya. Tadi siswa dihukum terus-menerus, tapi sebenarnya siswa itu sebenarnya sudah berusaha untuk membeli perlengkapannya, namun di koperasi tidak ada. Setelah saya menanyakan seperti
istilahnya sama Pak Wahyu itu saya tanya, kamu kok sering nggak pakai? Iya Bu, berarti anak itu sendiri tidak disiplin, bilang katanya. Sudah punya, sudah. Nah, waktu itu saya ketemu ibunya di sini. Mau apa Bu? Ini Bu mau memberikan atributnya Rafael. Rafael tidak punya, tapi punya, tapi bilang gitu. Berarti kan anak itu memang nggak ada tanggung jawab gitu. Sudah ibunya sudah memberikan Bu. Ini patungan Bu, bukan apa kan upacara di sini itu sebenarnya mendidik kedisiplinan. Sebenarnya Pak gurunya itu menghimbau di malam hari minggu itu bapak ibunya suruh membantu gitu. Ibunya yang menerima dengan lapang dada. Memang anak saya yang sering membilangkan di sini ada Bu, coba kalau ibu ingin menginginkan adik ibunya ke Kudus. Kalau toh nggak ada, ibu biar nggak Rafael nggak dukung terus, beli ke toko yang ada di sekitar sini gitu. Anaknya memang nggak disiplin gitu Rafael, bilang katanya ibunya itu. Jadi ya memang kurang disiplin. Gitu. Terima kasih kepada Bu Lucy untuk jawabannya. Jadi Bu Savitri, Bu Lucy sudah menerapkan di sini solusinya dengan segitiga restitusi. Ya, sudah menanyakan kepada siswa tersebut sudah segitiga restitusi. Jadi sudah menanyakan kepada anak tersebut kenapa kok tidak memakai atribut. Nah ternyata anak tersebut sudah dibelikan dan bilang. Nah di sini tadi berdasarkan keterangan dari kepala sekolah ternyata boleh membeli atribut di luar. Jadi mungkin kita bisa nanti membuat kesepakatan sekolah ya seperti itu. Jika tidak masih belum terkondisi untuk dasi di sekolah, bisa membeli dasi di luar berdasarkan instruksi dari Bu Lucy dan juga kesepakatan kita bersama. Jadi itu bisa kita memotivasikan ke siswa kita supaya nanti di Senin yang akan datang tidak ada yang dihukum lagi. Jadi terima kasih Bu Lucy sudah menerapkan segitiga restitusi kepada Rafael. Dan sudah bekerja sama juga dengan orang tua tersebut. Mungkin Bu Savitri ada lagi? Gini Bu, oke kita melakukan segitiga restitusi ya. Kalau misalnya kita kembalikan lagi dalam artian jangan di barisan tertentu gitu ya misalnya. Saya cuma bertanya saja ya, boleh nggak tidak di barisan yang penghukum itu ya, tapi nanti dicatat sama guru kelasnya ya, dicatat sama guru kelasnya. Mungkin guru kelasnya nanti akan bertanya dengan melalui segitiga restitusi. Iya betul, itu adalah masukan. Ya, itu adalah masukan. Jadi memang sekarang pembahasannya adalah ke posisi khusus, barisan khususnya. Itu memang membuat anak down sebenarnya di depan itu. Ya, apapun alasannya sebenarnya itu adalah sebenarnya malu ya anaknya akhirnya down. Mungkin kita bisa terapkan, gitu ya. Kita terapkan tidak di barisan khusus, tapi kita catat anak itu dari guru kelasnya masing-masing. Kita catat murid saya ini. Nah, nanti dari setiap guru kelas yang ada di sini menerapkan segitiga restitusi. Begitu. Jadi tidak ditampilkan di depan lagi, tidak mungkin nanti hari Senin ini perlu sih, tapi saya izin dulu ya. Mungkin tidak dihukum lagi itu kan sebagai penghukum, menunjukkan bahwa kita semua guru SDN di Tol 1 itu adalah sebagai penghukum karena ada barisan khusus. Anak yang melanggar dihukum, disuruh berdiri maju ke depan menghadap ke teman-temannya. Ya itu tadi akhirnya satu anaknya menjadi mentalnya down, yang kedua malu ya seperti itu. Jadi ya besok akan terus seperti itu lagi karena dihukum gitu. Coba kita semua nanti terapkan segitiga restitusi kepada anak-anak tersebut. Ya kita coba ya Bu Lucy. Mudah-mudahan wali kelasnya, terutama wali kelasnya dan sebenarnya untuk guru siapapun boleh, tapi terutama untuk wali kelasnya bisa menerapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan lagi solusinya? Dipanggil taruh di belakang layar Bu, jangan ditaruh ditampilkan di layar. Maupun di belakang layar itu tetap penghubung Bapak, tetap penghubung karena dia keluar dari kelompoknya. Dalam arti dia
tidak mengikuti upacara sholat Jumat, dia disendirikan, jadi dia merasa, oh kok saya di sini ya saya salah, itu sebenarnya tahu kalau salah, tapi tidak ada intrinsik yang keluar dari dalam hatinya itu loh, untuk tidak ada penanaman intrinsik, tidak ada apa keyakinan dalam dirinya untuk mentaati itu gitu. Jadi itu ya itu kita coba terapkan segitiga restitusi nanti ya. Taruh di belakang tapi tetap di barisannya ya bisa. Di kelasnya ya, di barisan kelasnya. Tapi tetap dipisah ya. Ya, atau iya itu kalau menurut saya tetap dipisah. Monggo ada yang bisa berpendapat untuk mengatasi ini, untuk mengatasi hari Senin. Yeah. Ngapunten Bapak Ibu pendidik, karena kita sebagai pendidik, yaitu namanya anak itu wajar ya lupa dan kita sebagai pendidik menghimbau kalau Sabtu mungkin kita harus mengingatkan namanya anak, mengingatkan anak-anak yang memang kita yang di apa ya memang harus cerewet, guru itu cerewet memang. Nanti minggu malam diingatkan lagi, disiapkan semua atributnya. Insya Allah kalau anak itu setiap saat selalu diingatkan akan ingat gitu. Kita selalu mengingatkan itu. Memang kecerewetan kita. Mungkin itu Bu Desi yang bisa saya sampaikan di sini. Diingatkan, guru mengingatkan, orang tua membantu gitu. Namanya anak yang masih belum bisa berdiri sendiri. Gitu. Terima kasih. Ini ada pesan dari Ibu Kepala Sekolah bahwasanya wali kelas maupun guru mapel boleh mengingatkan siswanya, selalu diingatkan di hari Sabtu untuk ada. Nah, untuk mengingatkan tentang kerapian ya dalam upacara bendera dan juga beratribut lengkap. Nah, untuk solusinya tadi bagaimana? Akan Bapak Ibu ada yang ini ya? Di dalam barisan, tapi biasanya yang tidak lengkap identitasnya itu tuh biasa di belakang. Itu sudah tapi ya. Tapi di belakang barisan belakang. Biasanya memang kalau sudah tidak pakai identitas kopi itu di belakang. Cuma guru kan sudah paham. Tadi saya modelnya di belakang di kelas masing-masing, bukan di barisan masing-masing gitu. Tadi di kelas masing-masing saya dengarnya ya. Di barisan ya, kalau di barisan masing-masing di belakang sendiri tapi tetap di barisan kopi itu. Nah, itu mungkin solusi ya. Itu solusi ya. Nah, Bapak Ibu kita terapkan mulai hari Senin. Kan kita mengingatkan bisa siapa saja, tidak harus wali kelas, ya, karena ini sudah kesepakatan bersama. Jadi nanti kita taruh di belakang dan wali kelas mencatat dan menerapkan segitiga restitusi tersebut. Mari Bapak Ibu kita berkolaborasi bersama untuk mewujudkan budaya positif SDN Bintoro 1. Nah, ini ada kasus yang sudah saya terapkan sebenarnya. Ini bukan anaknya dan terlambat ada, tapi ini saya parodikan ke anak ini. Silakan. Ini adalah guru piket di hari tersebut. Saya juga sedang berproses di sini, Bapak Ibu. Nah, ini Reno sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, di sini saya menerangkan video pertama segitiga diskusi. Itu menangani kasus masalah tersebut ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya menerangkan video pertama segitiga diskusi. Itu menangani kasus masalah tersebut ya, Bapak Ibu. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi ketika anak terlambat tidak langsung dimarahi, ya, tapi kita panggil secara empat mata.
buzzer ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Desi juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita di sini Desi tidak mau membahas kesalahan itu, tapi kita membahas bagaimana cara mengatasi kesalahan itu dan mencari solusinya bersama-sama. Oke, baiklah saya mau sekarang kita cari solusi bersamanya ya. Setuju? Saya mau sering datang terlambat, ini punya alasan. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, hari ini saya belajar ya. Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang harus kalian miliki. Contohnya nilai-nilai kebaikan apa sih? Ada yang masih ingat? Disiplin, pintar. Ada lagi? Santun. Terus ada lagi? Menghormati antar teman. Ada lagi? Apa? Tanggung jawab. Ya, jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kalian miliki, yang harus kita semua miliki. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita pembelajaran, kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu tentang keyakinan kelas? Belum. Iya, jadi hari ini Bu Guru akan sampaikan anak-anak bahwasanya keyakinan. Nah, anak-anak kelas ini adalah sesuatu yang kalian melakukannya dari hati, meyakini bahwasanya keyakinan itu adalah hal yang baik untuk kalian semua. Lagi peraturan apa? Contoh peraturan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan kelas menjadi apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nilainya apa di sana kalau membuang sampah itu? Nilai maknanya apa? 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 Lingkungan menjadi bersih. Jadi itu kamu melaksanakan itu dari hati yang paling dalam. Nah, hari ini Bu Guru kita semua akan membuat keyakinan kelas. Kalian nanti bisa menulis di sticky note yang Bu Guru berikan. Nanti kalian bisa menuliskan kalian ini mau seperti apa sih suasana kelasnya. Kalian itu ikut pembelajaran yang seperti apa. Nah, itu nanti kalian bisa nulis di sticky note. Nah, ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita baca ya. Kita baca keyakinan kelas anak kelas 5B yang sudah kalian yakini ya. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Terus menghormati teman yang sedang berdiskusi. Saling menghormati, menghargai. Nah, ini sama, saling menghormati. Nah, saling menghormati, menghargai. Dilarang membuang sampah. Nah, ini yang sampah. Buang sampah, saling menyayangi. Nah, ini saling menyayangi. Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti di sini. Terus menghormati. Nah, menghormati. Nah, datang tepat waktu katanya di sini. Sebaiknya menjaga kebersihan. Berarti buang sampah. Nah, di sini buang sampah. Buanglah sampah. Nah, buang sampah di sini lagi. Sebaiknya menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan di sini lagi. Menjaga kerukunan. Saling menghormati dan menyayangi di sini. Terus saling menghormati dan saling menyayangi. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati ya.
Ini adalah keyakinan kelas 5B. 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Mendengarkan penjelasan guru. 3. Mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. 4. Menjaga kelas tetap bersih dan rapi. 5. Saling membantu. 6. Berbicara sopan. Nah, anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Jadi keyakinan kelas ini harus kalian yakini, harus kalian sepakati, harus kalian apa? Terapkan setiap hari. Karena ini adalah hasil dari keyakinan kalian masing-masing yang sudah kita sepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Bagus Rahel dari SDN Bintoro 01 Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Di mana pada kesempatan ini saya mewakili rekan-rekan sejawat dari Ibu Yesi Ratnasari pada waktu melaksanakan diseminasi, di mana pada kegiatan tersebut menurut kami apa yang sudah disampaikan sudah cukup menginspirasi kami sehingga bisa memberikan layanan yang maksimal kepada murid yang pada akhirnya juga akan berdampak pada meningkatnya layanan pendidikan di SDN Bintaro 01. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat berinspirasi, selamat bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafian Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Alfiansyah dari kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Cinta Mediana Janita dari kelas 5B. Dan saya sangat bahagia ketika membuat keyakinan kelas. Saya membuat keyakinan kelas sangat senang dan bahagia. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat senang dan bahagia. Menurut saya pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat melatih kedisiplinan siswa. Saya keyakinan kelas itu sangat penting karena bisa menumbuhkan rasa saling menghormati antar siswa dan guru. Menurut saya membuat keyakinan kelas